yayasan, Bapak pimpinan proyek pembangunan, Bapak komite sekolah, diwakili oleh Bapak Abah Jainul Arifin, Mbak Iva, guntingnya, Bu Ida, silakan dibantu. Apa dia tengah ya? Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, hari ini hari Sabtu kita diberi kenikmatan oleh Allah untuk meresmikan, membuka sekaligus menggunakan kelas baru, ya ini satu kelas baru, mudah-mudahan dengan dibukanya dan dimanfaatkannya kelas baru ini akan memberikan dampak untuk bisa diberi kemudahan oleh Allah untuk ada ruang kedua, ruang kelas ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh sesuai dengan master plan dari Yayasan Pendidikan Al-Huda. Untuk itu dengan izin Allah dan disaksikan Bapak Ibu semua dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka secara resmi gedung baru, kelas baru ini secara resmi kami buka dan bisa langsung dimanfaatkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Siswa-siswi Madrasah MI Mustawal Ulum Laras, silakan Bapak dan Ibu dimohon anta syamsun anta badarun anta nurun, mohon Bapak dan Ibu memasuki anta iksir hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Al-Huda, yang terhormat Bapak Kepala Madrasah MI Bustanul Ulum Laras, yang terhormat Bapak Pimpinan Proyek Pembangunan, yang terhormat Bapak Ketua Komite, yang kami hormati segenap jajaran Dewan Guru MI Bustanul Ulum Laras, dan para undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat serta hidayah, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh barokah ini dalam rangka peresmian gedung baru bantuan hibah pemerintah Kabupaten Jombang
dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya untayan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, ucapan jazakumullahu khairan katsira atas perkenannya hadir dalam acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, marilah sebelum saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pembacaan istighosah bersama, yang keempat sambutan-sambutan, dan yang kelima penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan Ummul Quran dengan harapan yang pertama, semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, semoga gedung baru ini dapat menjadi berkah dan manfaat bagi kita semua. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Menginjak acara yang selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bu Fahmi. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خليفة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Menginjak acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah dari pimpinan proyek pembangunan gedung baru Bantuan Hibah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Subagio. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama-tama mau kita bersyukur alhamdulillah. Siang hari ini kita dapat berkumpul wonten ing majelis Sunda Barokah mugi-mugi kita ini panjang umur, sehat, shalawat serta salam semoga terwujud dalam junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membimbing kita dari alam gelap ke alam terang-terang. Pertama-tama kami selaku ketua pembangunan gedung baru, kami dan tim pembangunan menyampaikan terima kasih, dan apabila dalam proses pembangunan banyak kekurangan kita mohon maaf, dan apabila nantinya kita hanya berharap semoga kelas baru ini bisa segera digunakan dan dimanfaatkan untuk ruang baru, dan nanti apabila ada kekurangan fisik, insya Allah kita akan diperbaiki apabila nanti dari tim survei dari dinas atau mungkin ada bagian-bagian yang tidak sesuai dengan RAB, insya Allah kita masih siap untuk memperbaiki. Dan gedung ini alhamdulillah kita bisa selesaikan dengan kurang lebih 3 bulan. Kami mohon maaf karena tidak bisa secepat apa yang kita rencanakan, karena di lapangan kita banyak kendala, mulai dari akses masuk. Kita semua tahu sedikit perjuangan, dan alhamdulillah yang dulunya seperti itu, alhamdulillah siang ini sudah menjadi seperti ini. Semua hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagai manusia biasa, apabila ada kekurangan, ada kesalahan, khususnya untuk para tokoh-tokoh sesepuh, kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri dinasihatul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang kedua yaitu dari Kepala Madrasah MI Bustanul Ulum Laras. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Arifin SPDI. Tempat dan waktu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan Al-Huda Laras beserta Bapak Pembina Yayasan Pendidikan Al-Huda Laras serta pengurus lainnya yang mungkin tidak bisa semuanya hadir, tapi insya Allah undangan telah tersampaikan. Karena ada beberapa yang bertujukan acara atau yang ada. Kemudian yang kedua untuk Bapak Ketua Komite kita, Bapak izin mengapunten beliaunya agak kurang enak badan dari kemarin, tapi karena sulitnya menentukan waktu, akhirnya ya harus ada yang terkalahkan mengapunten sehingga kita berjalan pada hari ini. Kemudian untuk Bapak Ibu Dewan Guru yang berada dalam pengawasan Laras, pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, karena kita masih diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan, diberikan kekuatan sehingga tetap bisa melaksanakan tugas-tugas yang telah terbebankan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan tugas-tugas yang dibebankan pada pundak kita semuanya bisa terselesaikan dengan baik dan penuh barokah. Amin. Salam wassalam semoga tetap berturut-turut hadirat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan Bapak Ibu, pembukaan lengkapnya ikut-ikutnya dari yang lebih dulu tadi. Ini langsung saja karena waktu sudah siang dan biar tidak terlalu banyak sambutan. Intinya yang pertama, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, kita pada hari ini Sabtu tanggal 1 Oktober bertepatan dengan hari Sabtu Pancasila, dan sebenarnya tidak ada terbayang tidak ada terbayang kok pas tanggal 1 kesaktian ini ketepaan Allah. Jadi ini kita memulai menggunakan gedung baru bantuan dari pemerintah Kabupaten Jombang plus dari donatur khususnya dari Pinpro dan pengurus yayasan yang lain. Mudah-mudahan amal jariah yang telah dicurahkan pada gedung baru ini membawa barokah manfaat untuk keluarga, untuk kita semuanya, dan lebih khusus kepada para peserta didik kita. Mudah-mudahan amalan yang diberikan Allah kepada kita untuk mencerdaskan, membekali mereka betul-betul diridhoi dengan ilmu-ilmu yang barokah untuk kehidupannya. Allahumma amin. Ini yang kedua kalinya saya mewakili Bapak Ibu Guru ini kami mengaturkan beribu terima kasih atas jeripaya pengorbanan baik fisik, pikiran, tenaga, dan semuanya yang telah dicurahkan kepada lembaga kita. Mudah-mudahan diterima Allah sebagai amalan yang betul-betul amal yang soleh, betul-betul amal yang membawa keberkahan untuk semuanya. Kemudian untuk penggunaan gedung ini akan kita gunakan sebagai gedung perpustakaan dan gedung laboratorium komputer. Jadi satu ruang ini nanti untuk perpustakaan dan sekaligus lab komputer. Karena apa? Karena tidak ada ruang lagi kalau kita bisa. Bahkan tahun sekarang kita 10 kelas,
Tapi kalau pakai kelas 1-nya, kata Bu Aroni, Bapak Ibu, kalau banyak lagi dari RA-nya, mungkin kita harus nambah kelas baru. Berarti butuh 1 ruang lagi tahun depan. Ini perlu mikir nih, 2 tahun lagi. Jadi kalau tahun depan kelas 1-nya itu besar sama dengan yang kemarin, maka kita akan menjadi 11 kelas. Karena kelas 6 yang keluar itu hanya 1 kelas. Otomatis tahun depan kita harus bisa menyiapkan 1 kelas baru, atau kalau tidak bisa berarti ada kelas atas yang akan gabung. Ya mudah-mudahan kawan-kawan nanti akan mujizat sehingga kita tahun depan bisa nambah 1 lokal lagi. Terus kalau tahun berikutnya mana? Total harus ada 12 kelas masalahnya, karena kelas kita melebihi ketentuan. Kalau dibuat 1 kelas, jadi harus 2 kelas. Sayangnya dipecah itu nanggung, rasanya 1 kelas itu kebesaran, tapi sebenarnya kalau 2 kelas itu kurang. Sehingga Pak Amunten, Bapak Ibu Guru, ini sering kita sampaikan, sehingga operasional kita itu menjadi lebih besar karena kendala seperti itu. Jadi ini yang untuk kebutuhan kita tahun berikutnya. Jadi tahun berikutnya kita harus ada 1 kelas lagi, atau ada kembali kelas lagi belajar ini kalau jumlah kelas 1-nya sama dengan tahun ini. Kemudian yang berikutnya saya cerita masalah monet. Insya Allah monet sudah kita laksanakan, dan ini ada cerita menarik kan. Jadi beliaunya yang hadir ini kita prediksi kalau lihat dari kabupaten lain 3 orang, ternyata yang hadir 4 orang, sehingga gawannya seluruh KTL ini ceritanya gawannya harus nambah. Kemudian kebetulan yang rawuh yang monet itu juga yang survei awal, sehingga beliaunya sangat mengenal kondisi di sini. Jadi yang awal dulu berupa rumbangan, berupa semua, berupa barongan. Kemudian datang ke sini sudah berupa ini. Ya alhamdulillah buatan ngomong aneh-aneh sarannya. Ini sudah wis esok ngomong bahasa Pak Pri dan tim itu pada nonton soal kaget. Begitu lah kalau mereka yang cerita, apa barongan dan sebagainya, itu gimana? Tapi dari yang bagian fisik, nanti pun akan beda lah. Juga seperti ini itu yang gawa proposalnya. Ini kita kena di keramik di situ 40-an, tapi kok supe, memang badan besar itu loh. Ternyata yang terpasang ini adalah 50. Nah itu yang catatan. Kemudian dari kap itu dilihat kayu, terus beliaunya nggak nganggur besi, enggak besi. Tak tambah lagi otomatis. Otomatis tambah lagi. Loh kamu masalah ya, tapi tetap nanti harus ada perubahan. Dari perubahan di laporan, walaupun lebih baik itu tetap harus dirubah. Jadi mari kita merubah. Yang kita khawatirkan oleh pendamping, oleh konsultan itu adalah plafon yang samping dan belakang. Itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Tapi alhamdulillah beliau mereka itu setelah bulan beriki dilepaskan barongan kawan, itu buatan jangan ini kan buatan nanduri, masih terpana di depan pun buatan tengah, jadi aman. Bahkan kali plafon itu insya Allah tidak termonek, walaupun tidak ada insya Allah buatan malik. Jadi berikutnya kita hanya berjuang di LPC. Namun sampai hari ini kita belum bisa melaporkan karena bagian LPC-nya masih drop termasuk yang pagar sebenarnya laporan selesai, tapi kemarin ada beberapa berkas yang salah. Ini bukan KB Alhuda tapi berbunyi MI bisa belum lele. Nah itu itu kan balik lagi karena salah di atas itu yang saya. Jadi kita seterusnya berjuang di sana di LPC. Ini cerita adalah alhamdulillah semuanya sudah terlewati abad. Kemarin Pak Munten kalau mewakili semuanya ini agak hubungi. Mungkin ada bagian lagi tergokok-gokok nih. Aku dijual dan perlu hubungi. Karena apa? Karena hari Senin itu harusnya kita sudah kita sudah simulasi IDK Senin. Kita tahu Selasa pasti. Kita baru tahu Selasa belum lewat buku.
Gimana nih ceritanya? Terus ruangnya terpundi, nggak ada solusi lain. Ini harus muber improne ya dari terasa tahu kenapa. Alhamdulillah salah satu minggu ada lockdown terbaru. Musim kita tindak, kita manggil yang ahli IT itu untuk menyetingkan aplikasi dan sebagainya untuk keperluan AMBK. Dan hari ini sebenarnya ada apa namanya itu sinkronisasi jam 9. Jadi alhamdulillah sudah siap. Jadi makanya setelah kita ini dilengkapi, sudah selesai acara, mungkin nanti langsung penataan labnya. Jadi alhamdulillah bingung kali masalah visa, tapi karena ada abang sehingga bingungnya kula kali karo sienteng atau lagi kan ngomong. Mungkin saya dibuka betul pakai lewat lagi. Bolak balik bengong aja kata ngoten. Jadi karena berbeda sehingga kita terpaksa atur tenaga turun pinjam meja kursi untuk keperluan lab komputer kita. Jadi disiapkan dan sudah tertata, itu tinggal memasukkan. Jadi kita yang berterima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Untuk bahasan yang lain mungkin di lain pertemuan atau lagi, karena fokus acara kita ini adalah pertemuan hidup, jadi tidak perlu kita bahas yang lain. Kalau nanti ada yang lain kita bahas di pertemuan yang lainnya. Dan saya mewakili Bapak Ibu Guru juga mengenali dalam melaksanakan tugas ada kekurangan, ada kekhilafan. Sebenarnya kita tidak mau ada kekurangan, tapi namanya orang pasti ada sesuatu yang silap, yang salah, ataupun bahkan baik itu sengaja maupun tidak sebenarnya. Ini saya mewakili semuanya, Bapak Ibu Guru, baik yang di KP, di RA maupun di DNI. Apabila dalam melaksanakan program-program yayasan sampai detik ini ada yang belum terselesaikan atau belum ditangani, kami mohon arahan yang berikutnya. Demikian, dan saya pribadi apabila dalam menyampaikan hal-hal ini tadi ada yang kurang berkenan karena keterbatasan bahasa saya, dan itu adalah murni karena kesalahan saya pribadi. Dan kalaupun ada sesuatu yang dianggap baik dan saya yakin itu bukan karena saya, tapi itu tadi yakin adalah atas hidayah Allah dan Tuhan. Demikian, mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya sambutan yang terakhir, sambutan pamungkas yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hidayah Laras, yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Nur Hadi SPD. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu al-azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy-syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Pembina Yayasan Al-Huda, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala MI, Kepala RA dan Kepala KP, Bapak Ibu Guru di lingkungan Yayasan Al-Huda, yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pertama kita tetap muji syukur bi qouli alhamdulillahirabbil alamin. Dina punapa ing siang menika kelantaran sedaya kasih berkahi rahmat saha nikmat, khususipun berkahi nikmat Islam dan iman, mugi nikmat kesehatan. Jika kelantaran sedaya saged rawuh dalam majelis ingkang mulia menika, mugi-mugi saged barokah kangge kula lan sedaya. Kaping kalih selawat serta salam mugi katur
apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pilpro dalam hal ini ya, Bio, karena memang dari awal kita desain kalau nanti ada gangguan, alhamdulillah kan ada EKP tahap 1 ya, artinya tahap 1 itu insya Allah kedepannya nanti akan ada satuan lagi EKP yang kedua ketiga, dan kita tetap mohon Bapak Supatrio berkenan untuk jadi Pilpro karena memang bertanggung jawab dan pikirannya harus lahir dan batin, tidak memikirkan yang seperti ini. Yang kedua, kita sudah sepakat dalam rapat pengurus harian yayasan itu Januari 2019. Kita sudah paham dan mengantisipasi bagaimana kalau kita akan mendapatkan bantuan, termasuk dari sisi persentase dan lain sebagainya. Tidak usah kita bahas, tapi banyak yang sudah tetap paham dan kita harus menyikapinya. Karena kalau nggak mau yang sedikit persen akan kehilangan yang banyak persen. Itu karena sistem di mana-mana seperti itu, sehingga kita memang dilihat perjuangan untuk mewujudkan misi sesuai dengan visi-visi yang sudah dirumuskan Yayasan Al-Huda. Salah satunya adalah visi yang kedua atau misi yang kedua, yaitu meningkatkan better quality services for the student, yaitu memberikan layanan yang lebih baik kepada anak-anak kita dalam hal meningkatkan mutu pendidikan. Itu misi yang kedua dari Yayasan Pendidikan Al-Huda. Itu kalau di visi-misi mungkin nanti kalau sudah punya uang akan kita cantumkan banner gitu ya, visi-misi yayasan supaya kita iring-iringan. Dan alhamdulillah juga kita sampaikan untuk misi yang ketiga, yaitu membantu pendidikan anak yatim atau piatu di Yayasan Pendidikan Al-Huda. Dan alhamdulillah mulai 2019 sampai sekarang kita terakhir anak yatim atau piatu kita yang kita santuni tiap bulan sejumlah 100.000 itu sekarang menjadi 15. Terakhir 13, kemudian tahun ajar baru tambah lagi 2. Asalnya kita membagi 100.000 per anak tiap bulan. Bulan kemarin ada perubahan, yaitu menjadi 87.000 per anak, tidak bisa 100.000. Dan alhamdulillah laporan saya diprotes. Kenapa kok bulan ini anak yatim menerima 87.000? Ini bahasa saya boleh kok ngambur pulangan dek sing 13.000. Beliaunya salah satu donatur mboten nerima sembarang larang kok malah disuruh. Alhamdulillah nanti tanda terimanya dirubah, yang ke depan nanti semua menerima 100.000, dan yang kemarin di jam lebih 200 berarti kembali lagi 100.000. Jadi beliaunya yang kemarin juga akan disampaikan supaya tetap menjadi 100.000. Alhamdulillah ini kemudahan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ceritanya yang donatur anak yatim itu saya japri lah, makanya saya minta cepat menjadi tanda tangani, saya langsung scanner ya, foto jet langsung dia udah nasabah donatur untuk santunan anak yatim. Ternyata diprotes kenapa kok dikurangi. Alhamdulillah misalnya nanti bulan Oktober awal nanti kembali menerima 100.000 lagi, sehingga yang dicairkan dari 1.500.000 per bulan, dan yang 200 kemarin itu di cover untuk dikembalikan menjadi 100.000, berarti yang dinambahi 13.000 per anak. Ini alhamdulillah sudah berjalan mulai 2019 sampai sekarang, mudah-mudahan tetap bisa berjalan menyantuni anak yatim ini. Insya Allah kita yang menyampaikan itu juga mendapatkan tawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, fokus mengenai laporan. Ini saya sebetulnya sudah memprediksi ya Pak. Jadi insya Allah yang monek nanti kaget dan bingung karena surveinya berupa jumlah. Sampai kita mikir kotnya ada di depan, kotnya ada di samping. Begitu ini sudah jadi halaman seperti ini, bahkan ada saluran air yang besar yang kita buat, itu dia nggak akan nanyakan masalah kot, karena nanti
ada lagi yang namanya gajaran itu sumut, gajaran atau sumut, bahwa pondasi di sana itu akan berlanjut ke selatan. Untuk itu Bapak Ibu Kepala Sekolah, juga Bapak Gio dan pengurus yayasan sudah pegang master plan. Artinya gedung yang pertama ini Pak, ini sangat penting karena ini adalah prototipe model. Nanti kalau ada tambahan lagi ruang kelas baru, maka model dan ukurannya harus relatif sama dengan gedung ini. Tetapi namanya yang membantu, kadang-kadang kau ingin rotok motor, tapi rotok motor banyak. Jadi lebih panjang sedikit boleh, tapi kalau lebih lebar tidak boleh, kan lucu nanti mencok-mencok. Jadi ini lebarnya harus tetap. Tapi kalau yang dibentuk nanti SOP-nya harus rotok motor, monggo nanti bisa di foto di kemudian hari. Insya Allah sudah pegang master plan-nya semuanya, sehingga apapun kita akan menambah ruang itu sudah ada lokasinya, sudah ada denahnya, sehingga nanti yang menghadap ke timur itu akan menjadi 5 kelas, yaitu yang ini 1, 2, 3, 4 sampai 5. Kemudian yang L-nya nanti akan menghadap ke utara, itu 2 kelas, sehingga master plan-nya gambarannya kita itu adalah 7 ruang kelas. Sekarang ada 1, berarti kurang 6 lagi. Kemudian untuk yang halaman yang sekarang itu di Anduli Klengkeng, itu tidak boleh mendirikan apapun sebelum klengkeng itu berbuah. Artinya apa? Pemanjatan uruk itu minimal 3 tahun. Itu kena hujan, dipakai ambles, ditambah mati. Nah harapannya nanti dipakai taman saja, dipakai halaman saja. Nanti kalau untuk bangunan selesaikan yang L dulu, nanti yang tambahan dipikir kemudian tempatnya di mana. Ya alhamdulillah untuk MI Laras ya, bukan MI saja, MI RA dan KB, artinya Yayasan Al-Huda, niki saged mulai ke kiri, mulai ke kanan. Artinya ada tambahan lokasi baru yang ke selatan. Dan sebagai informasi saja, kita punya niat untuk membuat suasana belajar menjadi nyaman, layanan pendidikan juga akan lebih baik. Dan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, secara spiritual untuk lokasi yang baru ini sudah kita bersihkan. Istilahnya kita sudah memasang pagar spiritual supaya apa, anak-anak itu tidak diganggu oleh hal-hal yang negatif, tidak sampai ketempelan atau apa, karena memang agak rumit karena bekasnya balongan dan jublah. Nah, ini alhamdulillah kita sudah ikhtiar secara spiritual sehingga diharapkan juga aman dan padam ya. Kalau bahasa Jawanya itu sudah balero ya, jadi tidak ada gangguan-gangguan, harapannya seperti itu. Dan saya alhamdulillah saya dulu takut ya, tapi setelah diberitahu lembaga pendidikan yang ada makam di sebelahnya itu malah maju karena ada barokahnya kalau kita tawasul dan lain-lain. Sampai saya diberi bandingan sangat contoh sehingga di sekolah MI Darul Mojo Dadi nenek moyang pulau, aku biar makame terus doso dekat dengan makam. Ternyata begitu ya, saya senang. Kalau dulunya saya takut, sekarang dengan adanya istilahnya itu wawasan bahwa berdampingan dengan makam tidak akan ada masalah, bahkan akan memberikan barokah kepada pendidikannya. Terus yang kedua, saya pesan apa yang disampaikan oleh Abah Zainul itu juga dicatat saja, mungkin kalau perlu dilaminating gitu. Pejuang, pendiri, pendahulu, termasuk guru-guru MI yang sudah tabulut itu memang dirutinkan nanti dalam acara istighosah maupun tahlil ya, mungkin waktu Jumat di pagi itu supaya ada tawasul, kirim doa, surah Al-Fatihah kepada beliau-beliau yang sudah berjuang supaya nanti kita juga mendapatkan barokahnya ini waktunya lajeng kangge pesan khusus matur nuwun untuk ibu guru baru Bu Iva ya, sudah bergabung. Ini sajane sampun ngajar datang
pertemuan karena kita kekurangan guru, karena dulunya juga sudah pernah PPL di sini. Saya minta untuk mengaji ilmunya di desanya sendiri supaya nanti dapat barokah, termasuk yang Mbak Silvi ya, yang baru, kemudian Bu Fahmi ya. Tadi Abah Zainul juga sudah memberikan wejangan bahwa di sini jangan berpikiran orientasi untuk mencari uang, tapi mengamalkan ilmu sambil ngalap berkah. Ngalap berkah itu berharap barokah berjuang dari MI. Ini belum derek tuh akan sing kasih jomblo wati, kasih single ini monggo didoakan angsal jodoh ingkang sae. Angsal jodoh ingkang nopo istilahnya itu bertanggung jawab, secara ekonomi sudah kuat, sehingga nanti murni untuk mengamalkan ilmu di sini karena sudah dicukupi oleh suami-suami yang baik dan soleh. Allahumma amin. Yang terakhir juga kita doakan segera ketemu jodohnya yang terbaik. Soalnya yang satu berburu ngenteni nopo pun wayahe ketemu jodoh. Oke, ini jadi ucapan silakan untuk berjuang, untuk berburu juga kepada senior-senior, dan saya berpesan kepada guru junior yang baru masuk terutama, mau tidak mau IT itu bukan pilihan, tapi suatu keharusan. Dan saya yakin kalau yang masih muda-muda, IT itu bisa dipelajari. Yang penting gula umok, gula utak-utak, insya Allah nanti penguasaan IT itu akan bisa lebih cepat dan tidak lama. Kalau masih muda itu 1 tahun sudah bisa menguasai. Karena sekarang Bapak Ibu guru semua itu dituntut untuk memang menguasai IT, dan itu meringankan tugas-tugas kita dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak kita, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan lahir dan batin dari Allah untuk sama-sama berjuang, sehingga nanti pengurus yayasan insya Allah berjuang untuk mengembangkan sekolah ini, kemudian untuk Bapak Ibu guru dan juga khususnya Bapak Kepala Sekolah untuk menciptakan sinergi kerja yang saling mensupport, saling menunjang. Tidak ada manusia yang sempurna, masing-masing punya kelebihan dan kelemahan, dan itu mau ditata dengan baik sesuai dengan tupoksinya, sehingga nanti atmosfernya di playgroup RA maupun MI semuanya jadi satu keluarga besar dan saling mensupport dan saling berjuang sama-sama. Terakhir kami mohon doa Bapak Ibu semua, termasuk pengurus yayasan yang lain, juga Bapak penasehat atau Bapak Pembina yayasan. Mugi-mugi ajuan proposal yang sampun kula aturaken iki saged segera dipun ACC. Yang namanya usaha nih, cuma kalau senengnya ini benar-benar persentase. Jadi mau disumbang barang langsung monggo, kalau perlu apa nanti kita amanah, kita laporkan secara detail. Ini kami sudah mengajukan di YDSF, Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya. Itu sampai saya tanya, Bu, kalau mengajukan itu apa harus Muhammadiyah? Jadi kalau tuding mau dan soalnya ngapunten sekolah pulang itu NU. Oh, betul Pak Nur, kalau untuk Al-Falah itu yang penting untuk pendidikan. Terus saya mengajukan kemarin itu bangku 1, kursi 1. Jadi setel itu isi 1 itu maksudnya. Itu Pak Bin maunya 20, Pak kita ajukan aja 30, perkara nanti di ACC 20 rezekinya. Itu mohon doanya supaya ACC segera proposal itu ditindaklanjuti, dan nanti akan ada survei ke sini. Mungkin nanti kalau keperluannya kita desain mungkin ya, untuk mengosongkan bangku lagi supaya bisa survei itu. Tapi seandainya langsung ujuk survei ya namanya kita tetap butuh ya, kita bilang apa adanya kalau ini masih pinjam gitu. Maka kalau mungkin di ACC sehingga nanti yang di sini ya, yang di sini survei ada bangku, dan insya Allah kalau dari Yayasan Al-Falah nanti akan saya komunikasikan, Bu ada kabar baik apa gitu. Soalnya saya juga tidak mau mengajukan proposal yang tidak pasti. Kalau ada yang nyambuti, ada yang awal itu baru saya ajukan. Dan gitu. Mekaten sepindah malih kula matur nuwun sangat, terutama Bapak Beliau sebagai Winpro yang kita sudah
bisa minta laporannya. Kita lihat dari sendiri, saya sampai bingung karena upaya atau beliau untuk membuat bangunannya jadi dan sekitarnya nyaman itu, sehingga saya yakin yang survei itu akan kaget dan nggak akan bisa komplain terlalu banyak. Karena depan ke sini dulu juga jauh, malah saya dulu ya paling nggak jauh 2 meter lah dekatnya fondasi. Awal-awal kan begitu, kalau kita sudah bisa jadi halaman sehingga nanti juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Yang kedua, saya juga untuk mengusahakan atas dukungan baik pikiran, pendapat dari pengurus yayasan yang lain, termasuk Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, semuanya ikut memikirkan, ikut menjaga, termasuk mengamankan alat bahan-bahan yang digunakan untuk pembangunan. Itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebagai ketua yayasan, karena ketua yayasan juga nggak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dan support dari Bapak Studio. Mugi-mugi niat saya yang kita berjuang untuk memajukan sekolah ini dengan tujuan urip sekolahan, urip yayasan, mugi-mugi sedaya angsal barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan tidak sampai berlaku-lakuan. Kalau pesan mari kok di luar pulau kemawon disimpan di dalam dan dirundingkan. Kalau ada kebaikan kita sebar, menebar kebaikan untuk pendidikan di Yayasan Al-Huda ini. Menyampaikan asal keluarga yang mengimpun amin doa belum mengalami Al-Huda. Intinya sudah mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seluruh rangkaian acara telah kita lalui. Tibalah kita di penghujung acara. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.